Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita cintai, pejabat Bupati Kampar, Haji Hambali SEMH, satu-satunya orang Hambali yang bermadzhab Syafi'i, yang kita muliakan pejabat Sekda Kampar, Dr. Andus Yusri Datuk Bandaru Mudo, selaku Ketua Lembaga Adat Kampar. Beliau adalah pucuk jalo pumpunan ikan, kapai tampek betanyo, kabaliak tampek beberito, suluh bendang dalam negeri. Para pejabat di lingkungan Pemda Kampar yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, alim ulama, cerdik pandai, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tadi saya lama menyimak apa yang disampaikan oleh pejabat Bupati Kampar tadi tentang masjid. Saya bersyukur masjid kita tidak belum siap, sehingga nampak ramainya kita. Kalau masjid kita siap, susah kita menyebutnya. Sebab saya dapat giliran sebulan sekali ceramah ke sini, walaupun lebih sering tidak hadir daripada hadir. Tapi kemarin saya hitung-hitung, kehadiran saya masih 70%, jadi jemaah masih boleh ikut ujian semester. Saya teringat seorang teman saya di Thailand, Profesor Dr. Sukri Lamputi. Kami sama-sama kuliah di International Islamic University. Waktu saya jadi ketua Basnas Provinsi Riau, dalam satu forum zakat se-Asia Tenggara di Malaka, kami jumpa. Sama-sama jadi narasumber. Sudah lebih 20 tahun tidak jumpa. Jumpa akrab. Cerita masa lalu. Lalu dia bertanya kepada saya, Saidul Amin, do you know how many mosques in Bangkok today? Saya jawab, I think not more than 20. Saidul Amin, Anda tahu enggak berapa jumlah masjid di Bangkok sekarang? Secara spontan saya bilang, I think not more than 20. Tak lebih dari 20. Oh, dia marah. You are absolutely wrong. Today, there are more than 125 mosques in Bangkok. Sekarang di Bangkok itu saja, lebih dari 125 masjid. Saya buka di Google tadi, ternyata di Bangkok sekarang sudah lebih dari 135 masjid. Oh, luar biasa. Saya tanya, Thailand itu hanya 18% penduduknya beragama Islam. Tapi kok bisa di kota Bangkok itu ada 130 masjid lebih, itu macam mana? Kalau di daerah Yala, Songkla, Patani, Atnya itu ajarlah. Itu 4 negeri di selatan Thailand yang memang berasal dari suku Melayu, ya wajar-wajar saja. Tapi ini Bangkok.
Dia cerita dengan saya. Kami jadikan masjid itu menjadi one-stop solution. Mula-mula ada duit, kami beli tanah. Ada duit, besarkan tanah. Udah itu kami bikin masjid. Jadilah tempat itu center for ibadah. Tapi that is not enough. Itu tidak cukup. Kami bikin TK, SD, SMP, sampai SMA di sekitar masjid. Maka masjid berubah menjadi center for education. Udah itu kami bikin lagi supermarket dekat masjid. Lalu masjid berubah dari center for ibadah, center for education, menjadi center for shopping. Orang kalau mau belanja ya di masjid. Udah itu kami bikin koperasi syariah, simpan pinjam. Daripada orang-orang kaya meletakkan duitnya di bank-bank konvensional, di Bangkok, sekarang mereka meletakkan di koperasi masjid. Jadi masjid sudah naik lagi, menjadi center for finance. Pusat keuangan. Orang menyimpan di masjid, orang minjam juga di masjid. Lalu kami bikin klinik di masjid. Masjid berubah menjadi center for health. Dan kami bikin kafe di masjid. Anak-anak muda, orang-orang tua, sambil menunggu waktu sholat, sambil mau tawata, itu di masjid. Karena kafenya di-upgrade menjadi kafe level menengah ke atas. Akhirnya, masjid menjadi one-stop solution. Maka orang mau berobat ke masjid. Bahkan ada masjid katanya yang sudah punya pusat hemodialisis. Karena orang tua-tua sekarang akibat pola hidup yang salah, sudah banyak yang harus cuci darah. Tidak perlu lagi ke rumah sakit. Bisa di masjid. Dan itu dibiayai oleh masjid melalui basnasnya kalau di sini. Coba kita pikir. Di negara yang mayoritas Buddha, masjidnya bisa berperan seperti itu. Lalu satu masjid mensubsidi masjid yang lain. Ini berdiri sendiri, dia mensubsidi yang lain. Ini mensubsidi yang lain. Akhirnya masjid-masjid itu bisa hidup. Saya pikir apa yang dicita-citakan Pak Pejabat Bupati tadi, untuk masjid kita ini sudah hampir tuntas. Masjidnya bagus, ada pusat perdagangan, ada pusat perekonomian, ada pusat filantropi karena Basnas di sini. Saya tidak tahu apakah koperasi syariahnya sudah hidup, ada pusat kesehatan. Kalau itu sudah di sini, maka masjid kita ini akan menjadi masjid percontohan. Level Kampar itu tidak Pekanbaru. Level Kampar itu tidak Bengkalis. Kampar itu harus mampu mengupgrade cita-citanya. Level kita ini Asia Tenggara. Karena secara geografis, kita dekat dengan Malaysia, kita dekat dengan Singapura, kita dekat dengan Thailand. Maka visi, misi, dan pembangunan kita tidak lagi untuk level Riau. Kita harus mampu lebih tinggi dari yang dicapai oleh orang-orang Sumatera. Sehingga ketika orang berbicara, mana masjid rujukan untuk Indonesia, mana masjid rujukan untuk Asia Tenggara, orang tidak melihat Pekanbaru, tapi orang melihat Bangkinang. Ini mungkin baru sekedar impian, tapi kita berharap suatu hari, one day, the dream will come true. Suatu hari mimpi ini akan bisa menjadi kenyataan. Dan itu bisa diperjuangkan. Maka unsur tali bapilin tiga tungku sejerangan harus hidup. Pemerintah harus berjalan pada rel kepemerintahannya. Ulama harus berjalan pada rel keulamaannya. Kaum adat niniak mama harus berjalan pada rel kenini mamaannya.
Kalau ketiga tungku ini berjalan, insya Allah kita akan maju. Riak-riak pasti ada. Kalau tidak silang bersilang, kayu di bawah tungku, tentu tidak akan masak nasi dalam periuk. Itu ajar saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Saya teruskanlah apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Sebetulnya yang disampaikan beliau itu sudah jami' mani' kalau kata orang ilmu balaghah. Tadi saya sempat juga berpikir itu ketika beliau ceramah, apa lagi yang mau saya sampaikan? Apalah beda saya Ustadz dengan beliau Bupati? Setelah saya pikir-pikir baru saya tahu, kalau Ustadz macam saya tidak mungkin jadi Bupati. Tapi pejabat Bupati seperti beliau sudah cocok jadi Ustadz sebetulnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, Al-Quran itu harus dijadikan rujukan. Sebab dia adalah cahaya. Ada 6 level cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Cara kita bersahabat dengan Al-Quran. Kalau bahasa anak muda gaul, cara kita berkencan dengan Al-Quran. The first level yang pertama itu adalah disebut dengan qiraah, membaca. Maka saya setuju itu dengan pembagian Quran ke masjid-masjid. Dan kalau bisa, program akar rumput, program kita membumi adalah bagaimana memberantas buta huruf Al-Quran di Kampan. Itu yang paling penting. Sebab saya di Umri juga demikian. Ketika kita buka kelas Al-Quran untuk mahasiswa, sebab setiap mereka akan tamat harus bisa baca Quran. Ternyata yang tidak bisa baca Quran luar biasa banyak. Luar biasa banyaknya. Jadi, kita jangan menganggap kalau orang tidak bisa baca Quran, itu kesalahan mereka. Betul, tapi tidak seutuhnya. Kepala desa punya peran. Camat punya peran. Bupati punya peran. Dan di akhirat nanti akan ditanya, apa yang Anda lakukan untuk membuat masyarakat Anda jeli membaca Al-Quran. Saya Pak Hambali beberapa waktu yang lalu diundang oleh Bupati Tanah Datar ceramah dalam rangka khatam Hifzil Quran yang diadakan di depan Istana Pagaruyung. Mereka sudah sampai pada level 1 jorong, 1 rumah tahfiz. Kalau kita ada juga namanya jorong ya. Kalau jorong bahasa kita di Kampar apa itu? Kalau di kampung kami di Rumbio, Banjau. Sebab saya ingat itu ada sepupu ayah saya, ketua Banjau. Itu di bawah ketua kampung. Dulu kerjanya menokok-nokok apa itu? Ada pengumuman itu. Jadi kalau di sana sudah sampai pada level 1 jorong, 1 rumah tahfiz. Dan waktu saya di situ, kepala-kepala jorong yang paling banyak menghasilkan hufaz itu hadiahnya umroh. Jadi bukan desa, jorong. Mungkin kalau kita dusun lah, dusun. 1 dusun 1 rumah Quran. Kenapa kita tidak mulai berbuat ke sana? Dan harus ada reward. Kalau memang dusun itu melahirkan banyak hufaz, maka berikan dia semacam penghargaan. Sebab ini adalah perniagaan dunia akhirat. Pada waktu saya di situ, mereka melakukan khatam Al-Quran, khatam tahfiz Quran. Dari mulai yang 20 juzuk, sampai kepada yang juz amma. Dan jumlahnya waktu itu lebih kurang 1.500 orang.
dari berbagai macam jorong yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Seminggu sebelum Ramadan, saya diundang oleh Kalamullah College di Patani, Thailand. Juga menghadiri khatam Quran. Oh, terkejut saya. Anak SMA di sana, ada yang hafal 20 juzuk. Bahkan pernah hafal 30 juzuk. Tadi di mobil, dari Pekanbaru kemari, dibawa oleh salah seorang anggota DPR kita, Adinda Ansor, saya sempat membuka WA. Ada teman saya mengirim WA, salah seorang anak di Sumbawa yang divonis oleh dokter mengalami kelumpuhan otak, ternyata bisa hafal 30 juz Al-Quran. Bukan sekedar hafal, ketika dibaca orang, anak itu tahu itu di halaman berapa dan ayat yang berapa dan itu surah apa, dia hafal. Kalau orang yang lumpuh saja otaknya bisa, betapa lucunya orang seperti kita tidak mau mencoba menghafal Al-Quran. Luar biasa. Jadi ketika saya di Patani itu, oh meriah. Teringat saya seperti tahun 80-an. Ketika saya sekolah di Tawali Padang Panjang itu. Itu kalau ada orang khatam Quran, itu diarak keliling kampung, keliling kota Padang Panjang itu, naik kuda itu. Naik kuda itu. Sehingga anak-anak itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu yang saya lihat di Patani. Mereka dirayakan, digembirakan, sehingga kecintaan kepada Al-Quran itu sangat tinggi. Jadi level yang pertama itu kita sebut dengan qiraah. Belajar membaca. Dan tidak ada istilah tidak bisa membaca. Saya ketika masih kuliah di Kuala Lumpur, karena beasiswa habis, saya ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Salah seorang murid saya, Dato' Adnan Usman, bekas duta besar Malaysia di Australia, di Cina, dan terakhir di Saudi. Karena pendidikannya sekolah Arab, sekolah Inggris, sampai kuliah political science di London, nggak bisa baca Quran. Mula-mula saya ngajar cucunya. Lama-kelamaan akrab. Baru dia ngaku, kalau dia nggak bisa baca Quran. Maka saya coba mengajar pakai metode Iqra itu. A, ba, ba, a, ba, ba, a, ba, ba. 3 bulan bisa. Sesudah itu, di WA-nya saya. Di waktu itu nggak WA, SMS. Alhamdulillah Ustaz. Sekarang saya udah bisa lancar baca Quran. Dan saya setiap 3 bulan bisa khatam Al-Quran. Kalau dulu saya ngantar istri belanja, saya ikut dia belanja. Sekarang enggak. Dia belanja, saya tunggu di parkiran. Sehingga ada jarak 1 jam, setengah 1 jam atau 2 jam dia belanja, itu saya manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Kalau dulu menjemput cucu ke sekolah, cucu keluar jam 4, saya jam 4 kurang 10 baru ada di situ. Sekarang jam 3 saya udah ada di situ. Sambil menunggu cucu, saya juga membaca Al-Quran. Lama saya termenung. Murid saya bisa khatam 3 bulan sekali. Sementara saya gurunya, kalau tidak bulan Ramadan, tidak pernah khatam Quran. Jadi yang pertama itu qiraah. Tidak ada yang tidak bisa itu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dari qiraah, naik ke level yang kedua. Disebut dengan tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran sudah benar mahrajnya. Mahraj dalam bahasa Inggris disebut dengan pronunciation. Sudah betul dengan tajwidnya, grammar. Sudah betul dengan dialeknya, lahzah. Karena Quran itu bahasa Arab, maka pronunciation-nya mesti pronunciation Arab. Kita tidak bisa membaca Quran berdasarkan pronunciation kita, tidak bisa. Karena kita orang Jawa, kita coba bahasa Quran bahasa Jawa, yang tidak bisa. Ijajul jilatil atu jiljalah, yang tidak bisa.
Karena kita orang Minang, kita gunakan cara Minang baca Quran. Ya enggak bisa. Udah jelas tertulis, innal insana li rabbihi lakanud. Karena kita orang Minang, kita tukar dengan innal insana li rabbihi lakanui. Misalnya tak jadi. Maka membaca Quran harus disesuaikan. Bagaimana orang Arab membacanya. Pronunciation-nya harus pronunciation Arab. Pada level tilawah, ini Al-Quran sudah luar biasa. Ada seorang ulama besar di Mesir, bekas rektor Universitas Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Dia menulis satu buku kecil, berjudul Al-Quran fi Syahril Quran. Dalam buku itu dia menjelaskan, orang yang membaca Quran itu bisa mengukur kadar keimanannya sendiri. Jadi kalau Pak Yusri, Pak Bupati mau tahu saya ini beriman atau tidak, nggak usah tanya ke mufti, nggak usah tanya ke buya, nggak usah tanya ke kiai, baca saja Quran. Kata saya Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman ketika dia membaca Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan padanya, dia akan merasakan tiga hal. Kalau yang tiga ini tidak lagi dirasakannya, lahadu taliaki keimanannya nan putri. Apa yang tiga itu? Yang pertama kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman ketika membaca Al-Quran atau Al-Quran dibacakan padanya, lintuh hati. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Quran itu diturunkan, dibacakan pada satu gunung, engkau akan melihat gunung itu khashi'an, tertunduk, mutasaddian, terpecah karena takut kepada Allah. Saya waktu muda-muda pernahlah mendaki Gunung Merapi. Makin ke atas, makin gersak. Yang ada hanya batu-batu saja, tanah sedikit. Pokok-pokok kayu sudah jarang tumbuh di sana. Paling-paling rerumputan. Ternyata, gunung yang terdiri dari batu yang keras, dari tanah yang gersak, ketika dibacakan kepadanya Al-Quran, lintuh hatinya, tunduk jiwanya. Kalau kita mengaku orang beriman, ketika membaca Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan kepadanya, jiwa kita tidak tertunduk, maknanya hati kita sudah lebih keras dari batu-batu yang ada di gunung. Sebab gunung tidak punya hati nurani, kita punya jiwa, kita punya hati nurani. Quran itu akan menjadi kekuatan. Sebab begitu kita baca Quran, Allah bersama kita. Tadi imam kita membaca surah Toha. Lalu di situ diceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa membawa tongkat. Tongkat itu tongkat biasa yang diambil Nabi Musa dari satu batang pokok kayu. Tidak ada kelebihannya. Tapi ketika ditanya oleh Allah dalam ayat yang dibacakan imam tadi, apa di tanganmu hai Musa? Asaya, tongkatku. Untuk apa tongkatmu itu? Untuk membantu aku berjalan dan memukul-mukul daun-daun kayu untuk makan ternakku. Hanya itu gunanya. Tapi begitu Allah membackup Nabi Musa, tongkat dari kayu biasa itu ketika dipukulkan ke batu, terpancar mata air. Ketika dilemparkan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, dia berubah menjadi anakonda. Ketika dipukul ke laut, laut itu terbelah. Sehingga Musa dan pengikutnya bisa sampai ke benua Asia. Sementara Fir'aun ketika berada di tengah-tengah antara Asia dan Afrika, Laut Merah itu tertutup sehingga mereka binasa. Artinya apa? Tongkat yang tidak ada maknanya, begitu di backup oleh Allah, menjadi kekuatan yang luar biasa.
Pak Hambali itu bukan siapa-siapa. Pak Yusri itu bukan siapa-siapa. Tapi begitu dapat backup dari Allah, mereka akan menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Kalau Allah di belakang kita, siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kalau Allah yang menyatakan jadi, sehebat apapun orang menolak, kita akan jadi juga. Sehebat apapun orang menyatakan tidak jadi, kalau Allah menghendaki jadi, jadi juga. Kalau Allah menyatakan tidak, sehebat apapun orang menyatakan iya, tidak akan jadi juga. Saya pernah diundang ke Siantar, selama di Pemda Siantar itu, peralihan dari satu bupati ke wali kota berikutnya. Sore saya ditemui oleh tokoh-tokoh di sana, menceritakan keresahan mereka. Ada 4 calon wali kota, 4-empatnya Kristen. Jadi bagaimana? Kan saya bilang, ya itulah mau minta pendapat. Saya bilang, kalau dalam masalah itu, tidak mungkin kita tidak berpartisipasi selaku warga negara. Cuman pilihlah, di antara yang 4 itu, mana kemudaratannya lebih kecil. Mana yang lebih kecil? Mereka pun berembuk, ada satu. Satu yang kebetulan wakilnya itu perempuan. Sekarang masih menjabat. Yang dokter penyakit anak. Desi Susanti namanya. Itu orang baik katanya. Udah pilih itu aja lah. Maka sepakat memilih itu. Ya menang. Tapi ketika diumumkan menang oleh KPU, nggak ada riak-riak kegembiraan. Karena orang kita cuma nomor 2. Besok mau dilantik, wali kota terpilih, malamnya mengadakan pesta besar-besaran. Dari mulai jam 9 sampai menjelang subuh. Tapi jam 11 malam, wali kota yang menang itu, yang mau dilantik besok, kena serangan jantung. Jam 3 pagi meninggal dunia. Akhirnya Desi Susanti itulah jadi wali kota Siantar sekarang. Logikanya 4-4 non-muslim. Nggak mungkin itu. Tapi ketika Allah menyatakan jadi, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menolak. Oh pakai duit nggak segala-galanya. Saya jumpa di bandara, saya mau turun dari Kuala Lumpur, mantan Gubernur Pak Samswar mau masuk umroh. Kami cerita-cerita sebentar. Apa dibilangnya dengan saya? Duit penting Ustaz, tapi tidak segala-galanya. Kenapa saya bilang? Coba Ustaz pikir, Sekjen Golkar kurang hebat apa duitnya? Tidak menang. Bendahara umum Golkar kurang hebat apa duitnya? Nggak duduk katanya. Ternyata tetap ada juga faktor X. Itulah kekuatan Allah. Ada juga yang duduk. Macam di Demokrat dulu kan yang ganteng itu. Begitu duduk stop kan. Akhirnya meninggal dunia juga. Ada yang sudah dilantik stroke, ada yang mati sebelum dilantik. Akhirnya apa? Ternyata kita hanya pada level berusaha. Tuhan juga yang menentukan segala-galanya. Tanpa bantuan Allah, kita bukan siapa-siapa. Ini yang dikatakan orang Bangkinang, without Allah, we are nothing. With Allah, we are amazing. Kalau tanpa Allah, kita bukan siapa-siapa. Tapi dengan adanya Allah, kita luar biasa. Jadi yang pertama itu katanya, orang yang betul-betul beriman ketika Quran dibacakan, memang akan lintuh hatinya. Yang kedua kata saya Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman, ketika Quran dibacakan padanya atau dia membaca Al-Quran, serta-merta dia akan menyimak dan terdiam. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, simaklah, diamlah. Dengan menyimak dan diam itu kamu akan mendapatkan rahmat. Ada seorang pakar bedah otak, bedah kepala di Pakistan. Namanya Profesor Muhammad Fatih.
Saking hebatnya mengotak-atik kepala manusia, dia diminta oleh Harvard University menjadi visiting professor. Oh, dia gembira. Jarang ada orang Asia, apalagi orang Islam, yang bisa jadi dosen di Harvard. Jarang. Harvard itu 5 universitas terbaik di dunia. Yang pertama Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Sorbonne, itulah yang biasanya ganti-ganti. UIN Susko tempat saya ngajar, sampai 3.000 belum keluar namanya itu. Kalau Umri, wallahu a'lam bisawab itu. Belum apalah. Itu levelnya dengan kita, bedanya itu. Ketika dapat undangan, offer letter, dia diminta jadi visiting professor, oh dia bangga. Ini harkat dan martabat bangsa Pakistan dan juga umat Islam. Dia pergi ke sana. Dia menjadi dosen di Medical School Harvard University, menjadi dokter bedah di Hospital University. Tapi di samping itu, dia juga aktif dalam interfaith dialog antar keyakinan yang diadakan setiap hari Sabtu di Harvard. Jadi dalam dialog antar keyakinan itu, orang Nasrani ngomong kita dengar, orang Yahudi ngomong kita dengar, orang Konghucu ngomong kita dengar, orang Tao ngomong kita dengar, kita ngomong mereka dengar. Terjadi dialog penuh dengan keakraban. Profesor Muhammad Fatih itu bukan ustadz, tapi di Pakistan dia sangat dekat dengan para ustadz. Sehingga cara berpikir para ustadz, keilmuan para ustadz itu diolahnya dengan pendekatan yang scientific proof, sehingga lebih mudah dipahami oleh educated people, oleh orang-orang berpendidikan. Mula-mula ketika dia bicara tentang Islam, yang mendengar itu puluhan. Lama-lama orang tertarik, ratusan. Dan ketika dia berceramah, itu ribuan yang hadir. Akhirnya, mahasiswa-mahasiswa Kristen yang ada di fakultas kedokteran itu sangat suka mendengar dia ceramah. Dia menceritakan Islam tanpa mengejek, mengecilkan agama-agama yang lain. Lalu, atas inisiatif sendiri, mahasiswa-mahasiswa itu pergi ke gereja. Sampai ke gereja, dia ngomong dengan ketua gereja, seorang pendeta. Father, we had a good lecture. His name is Muhammad Fatih. How do you think if we invite him to speak in our church? Pak Pendeta, kami punya dosen bagus sekali. Namanya Muhammad Fatih. Boleh nggak kita undang? Dia bicara tentang Islam di gereja kita. Terkejut pendeta tadi. Kalau bahasa Minangnya, uang jangan carinan karuah yong. Begitulah kira-kira kan. Jangan cari yang macam-macam lah. Gereja kita ini udah hampir 150 tahun ini. Belum pernah ada orang Islam yang ceramah di gereja kita ini. Ini kita undang juga, kan cari penyakit itu. Tapi mahasiswa kan nggak bisa dilawan. Oh, makin ditolak, makin berani dia. Selama ini kita mendengar Islam dari tangan ketiga, tangan keempat, yang sudah dipahami oleh Islamfobia. Kita perlu mendengar Islam dari sumber pertama. Dan menurut kami, Profesor Muhammad Fatih mampu membicarakan itu. Akhirnya pendeta tadi ngalah. Oke, my son, we will invite him as soon as possible. Kami akan undang dia secepatnya. Ketika undangan sampai ke Profesor Muhammad Fatih, oh dia bingung. Bingung dia. Seumur hidupnya di Pakistan, nengok gereja aja tidak pernah. Sekarang disuruh ceramah dalam gereja, macam mana itu? Kalau ceramah di depan keluarga besar Pemda Kau Kampar, that is small matter. Itu kecil. Tapi di gereja, yang semua pendengarnya orang Kristen, itu kan bingung. Tapi Profesor Muhammad Fatih bingung, pikir, kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, siapa lagi? Kapan lagi? Saya pergi. Tapi sebelum pergi, dia berpikir, apa yang mau saya sampaikan di gereja? Oh, diputuskannya. Saya tidak akan ceramah banyak-banyak, saya hanya baca Quran di gereja. Tapi Quran itu saya baca tema per tema,
dengan terjemahannya. Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Besoknya dia sampai di gereja. Begitu sampai di gereja, yang menyambut pendeta tadi, "My brother, thank you. Welcome to our church." Oh, bicaralah. Ketika dia mau ceramah, yang jadi moderator pendeta tadi, "Ladies and gentlemen, this is our Muslim brothers. His name is Muhammad Fatih." Ini saudara Islam kita ini, namanya Muhammad Fatih. Dia mau bicara tentang Islam di depan kita. Pay attention please. Mari kita simak sama-sama. Profesor Muhammad Fatih pun ceramah. "Ladies and gentlemen, bapak-bapak, ibu-ibu, Islam ini agama yang tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Dibacanya ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Islam ini agama yang sangat menghormati agama orang lain. Dibacanya ayat Qul ya ayyuhal kafirun, ujungnya lakum dinukum waliyad. Oh, dibacanya ayat ini, dibacanya ayat ini, dibacanya ayat itu. Setahu saya cuma satu ayat yang tidak dibacanya. Ayat Cahyadi, itu tidak salah. Semuanya dibacanya. Terakhir dia bilang, orang Islam yang baik itu tidak hanya memberi manfaat kepada orang Islam, tapi dia akan memberi manfaat kepada seluruh penduduk alam semesta. Dibacanya ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau ya Muhammad terkecuali rahmat bagi sekalian alam. Kalau yang menjadi pimpinan Kampar, Pak Hambali, yang beruntung hanya orang Salo, itu belum Muslim yang baik. Yang beruntung hanya orang Lima Koto, itu belum Muslim yang baik. Yang beruntung hanya orang Oju, belum jadi Muslim yang baik. Yang beruntung hanya orang Islam, belum menjadi Muslim yang baik. Tapi semua penduduk Kampar, dari multikultural, dari berbagai macam suku, bangsa, agama, merasa sangat terhormat ketika dipimpin oleh beliau. Itulah menandakan beliau orang Muslim yang baik. Begitu juga ketika Pak Yusri jadi sekda, kalau yang merasakan manfaatnya hanya orang Bangkinang, belum jadi sekda yang baik menurut Islamic perspektif. Tapi begitu dia jadi sekda, orang Tapung, Kampar Kiri, yang Islam, yang Kristen, Buddha, Hindu, semuanya merasa teranyomi, merasa telayani. Barulah dia sekda yang sejati menurut perspektif Islam. Makanya dalam Islam itu ada 3 level kehidupan manusia yang mesti kita lalui. Yang pertama level potensial, yang kedua level aktual, dan yang ketiga level universal. Level potensial, siapapun kita umat Islam, kita mesti yakin kita umat yang terbaik. Dari mana kita tahu? Allah yang menyampaikannya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu itu umat yang terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Kalau saudara kita Nasrani, sangat spiritualistik oriented. Orientasi mereka itu spiritual. Manusia yang paling baik menurut perspektif Kristen, manusia yang melakukan 3 sumpah. Virginity, poverty, dan obedience. Yang namanya virginity adalah sumpah keperawanan, tidak boleh menikah. Poverty, sumpah kemiskinan, tidak boleh punya harta. Obedience, sumpah kepatuhan, mesti tinggal di gereja. Itu yang disebut dengan biarawan dan biarawati. Tidak boleh kawin, tidak boleh punya harta. Harus tinggal di gereja. Kalau orang Yahudi, saudara-saudara kita Yahudi, itu materialistik oriented. Yang penting bagi mereka adalah uang, kekuasaan. Sehingga mereka punya falsafah. Who can controls economy, he can controls money. Who can controls money, he can control the world. If you really would like to control the world, please control economy first. Itu falsafah Yahudi. Kita umat Islam berada di tengah pusaran itu. Kita boleh kaya sekaya-kayanya, tapi ingat, dalam harta kita ada hak orang lain. Dalam dunia kita masih ada perlu ibadah. Kita boleh beribadah sehebat-hebatnya, tapi ingat, kita punya tanggung jawab sosial untuk membantu sesama kita. Memadukan 2 kutub yang hebat itu, itulah umat Islam. Itulah potensi yang betul-betul kita miliki. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Tapi kalau
hanya sekedar potensi, tidak diaktualkan, itu sama dengan bakat yang tidak diasah. Dia hanya akan menjadi lembaran dalam tubuh kita yang tidak bisa diekspos ke permukaan. Bahaya. Maka kata Allah, wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kamu itu adalah umat yang wasata, yang menjadi wasit, yang menjadi penentu, yang menjadi pemutus. Anda itu harus menjadi orang-orang pemenang, bukan orang-orang pecundang. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kamu menjadi saksi atas manusia. Maka orang yang di tengah itu disebut dengan wasit. Dia yang menentukan. Kalau ada orang main bola di Gelora Bung Karno, 80.000 penonton menyatakan gol, tapi wasit menyatakan tidak gol, macam mana itu? Tidak gol. Umat Islam itu harus menjadi penentu. Tadi kami lama ngomong-ngomong dengan Pak PJ Bupati. Kepemimpinan Kampar ke depan juga harus orang Kampar sendiri yang menentukan. Jangan bermama ke rumah orang lain. Siapa orangnya berundinglah kita masing-masing, kan itu masalah. Ya. Kalau tidak bahaya gitu, kita yang menentukan. Kita harus menjadi pemenang, jangan pecundang. Kalau kekuasaan di tangan orang habis. Ustadz itu cuma bisa ngomong, tutup teleju. Tak bisa juga. Begitu Herman Abdullah buat tanda tangan, ya tutup. Hanya tinta beberapa kerat dari pemimpin, selesai semua. Yang itu tidak akan selesai oleh ustadz berabad-abad. Dipegang kekuasaan, tapi disesuaikan dengan keinginan falsafah alam Kampar, di mana adat bersandi syarak bersandi kitabullah, adat mengatur syarak mengatur, adat memakai syarak nan qawi, adat nan lazim. Tertebak. Yang ketiga, ini yang paling penting. Orang muslim itu harus sampai kepada level tertinggi yang kita sebut tadi level universal. Dia ada untuk seluruh alam semesta. Sebab kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi yang pertama qiraah, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga tahfiz, yang keempat itu tathim, yang kelima tadabbur, yang keenam tahalluk bil Quran, yang 3, 4, 5, 6 kita bicarakan lain kali sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.